dengan ketetapan hati. Maka hari ini saya nyatakan saya mengundurkan diri dari pencalonan saya sebagai bakal calon wakil gubernur periode yang akan datang. Kabar terbaru, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail mengundurkan diri dari bursa pencalonan sebagai Wakil Gubernur untuk periode yang akan datang. Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkumpul di tempat ini, yang walaupun kita dalam suasana COVID-19 ya, namun ternyata ada saja yang meluangkan waktu untuk sowan atau untuk mengunjungi saya di hari Idul Fitri yang kedua ini. Saya ucapkan terima kasih, tapi tetap walaupun saya terima tamu hari ini, saya bukan open house, siapapun yang datang kita terima, namun kita tetap melaksanakan protokol COVID-19, yaitu dari tadi kita cuma salaman seperti ini, kita juga tidak berdesak-desakan, kita juga tidak duduk berdekatan, dan semoga dengan kita melaksanakan protokol COVID-19 ini, kita semua dan keluarga kita serta teman-teman kita terhindar dari coronavirus disease 19 ini atau 19 ini. Itu yang kita harapkan. Dan juga dalam momen Idul Fitri kedua atau hari raya kedua, 2 Syawal pada hari ini, saya atas nama seluruh keluarga besar saya dan juga atas nama DPW PKB Kalimantan Tengah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tolong terima permohonan maaf saya, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh warga Kalimantan Tengah yang merayakannya. Teman-teman semua, kebetulan pada hari ini juga adalah tepat tanggal 25 Mei 2020, yang artinya pada hari ini tepat tanggal di mana kami berdua gubernur dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Masa jabatan 25 Mei 2016 sampai dengan 25 Mei 2021. 4 tahun sudah saya terjun, saya berkecimpung dalam dunia pemerintahan. Suka dukanya kita alami bersama, dan juga banyak program-program yang sudah progres yang kita jalankan, dan kita sudah bertawakal, kita sudah menyerahkan kepada Allah. Semoga program-program itu berjalan sebagaimana mestinya dan bisa bermanfaat untuk warga Kalimantan Tengah. Namun dalam refleksi 4 tahun kepemimpinan Haji Sugianto Saban dan Habib Ismail bin Yahya, saya sendiri, tentunya kita semua tahu di umur 4 tahun ini kita diserang suatu musibah yang lumayan sangat besar, yaitu COVID-19, dan tentunya ini semua menyita pikiran kita dan menjadikan kita yang biasanya agak santai menjadi lebih bekerja keras, lebih fokus, dan terus terang kurang istirahat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pula, di momen ulang tahun pelantikan kami, yaitu refleksi 4 tahun kepemimpinan Haji Sugianto Saban dan saya sendiri Habib Ismail bin Yahya, dan juga bertepatan dengan hari mulia Hari Raya Idul Fitri, hari raya yang kedua, dengan berbagai pertimbangan serta saran-saran, dan yang terakhir adalah istikharah, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada kesempatan ini
saya mengumumkan dan menyatakan bahwa saya Habib Ismail bin Yahya mengambil keputusan yang insya Allah keputusan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua dan khususnya seluruh warga Kalimantan Tengah. Pada kesempatan yang mulia ini dengan memohon maaf, minta halal, minta ridho serta dukungan doa dari semua masyarakat Kalimantan Tengah, dan saya yakin ada yang pro, ada yang kontra terhadap suatu keputusan, maka saya nyatakan di hadapan teman-teman, di belakang saya juga ada Mang Irin, ada Andi Karya, ada Basirul, ada Andi Karyadi, ada Pak Arif Budiatmo. Mungkin sebagian ada yang kenal dengan mereka, tidak usah saya sebutkan dari mana karena ini memang bukan acara kepartaian, ini acara pribadi. Pada kesempatan yang mulia ini, dengan ketetapan hati, sekali lagi saya dalam kata ketetapan hati, bukan dengan rasa berat hati kita santai, kita enjoy hari ini. Dengan ketetapan hati yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini adalah yang terbaik bagi kami sekeluarga dan juga bagi teman-teman kami, khususnya partai PKB dan juga teman-teman kami semua yang senantiasa bersimpati kepada kami. Maka hari ini tanggal 25 Mei 2020 tepat 4 tahun di mana kami dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Maka hari ini saya nyatakan saya mengundurkan diri dari pencalonan saya sebagai bakal calon wakil gubernur periode yang akan datang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya nyatakan saya mundur dari pencalonan saya sebagai bakal calon wakil gubernur Kalimantan Tengah periode yang akan datang. Dan dua, saya akan tetap melanjutkan pengabdian saya sebagai wakil gubernur dan akan tetap setia kepada Gubernur Haji Sugianto Sabran sampai habis menghabiskan periode sisa masa jabatan saya sampai dengan 2021. Masa jabatan saya sesuai SK 2016-2021, berarti sisa 1 tahun lagi. Dan mungkin ada yang bertanya, mengapa saya ambil sikap seperti ini? Yang pertama adalah, alasannya adalah karena saya merasa selama ini belum bisa bekerja secara maksimal sebagai untuk melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai wakil gubernur Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya yang kedua, saya ingin fokus bekerja dalam pengabdian sebagai wakil gubernur Kalimantan Tengah sampai habis masa jabatan. Sisa masa jabatan saya itu setahun sampai dengan tahun 2021. Dan dalam kesempatan yang kedua saya ingin menyatakan komitmen saya bahwa saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya tempo dulu, yaitu selama 4 tahun terakhir ini, dan di sisa jabatan ini kesalahan-kesalahan itu mudah-mudahan bisa saya perbaiki, dan tentunya itu dengan dukungan semua pihak. Setelah itu, serta saya akan berusaha melakukan sesuatu, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya niatkan, apapun yang saya kerjakan, tentunya niat saya cuma satu, yaitu agar semua yang saya lakukan ada manfaatnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Memang moto hidup saya dari dulu adalah
berusaha menebarkan manfaat dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, pernyataan saya ini saya bacakan dan saya sampaikan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya tentunya yang namanya pernyataan dan keputusan ada pro dan kontra. Ya, bagi yang pro saya ucapkan alhamdulillah, yang kontra pun saya ucapkan alhamdulillah, dan tolong berikan masukan-masukan, saran-saran, buah pikiran kepada saya baik melalui komen Facebook atau tatkala kita bertemu atau lewat WA, dan masukan-masukan atau mungkin kritikan-kritikan membangun Anda akan menjadi tambahan wawasan saya dan akan jadi referensi saya dalam rangka saya menghabiskan sisa-sisa masa jabatan saya. Sekian itu yang saya sampaikan, dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang andai kata bisa saya jawab sekarang. Namun andai kata mungkin saya bilang tunggu, maka akan tunggu ya. Silakan, itu pernyataan saya. Silakan. Pak Wagub, ini artinya tadi tidak secara implisit Bapak mengatakan bahwa akan mundur sebagai pencalonan presiden. Ini artinya apakah Pak Wagub tidak akan mendampingi Pak Sugianto atau memang mundur langsung? Itu pertama. Yang kedua, suara PKB mau dibawa kemana setelah apabila ini sudah tidak jadi dengan Pak Sugianto? Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang sekali lagi saya sampaikan, saya sementara ini belum ada, ya, belum ada terdaftar dan belum ada rekom untuk maju sebagai calon gubernur. Ya. Jadi karena saya sudah tercatat dan sudah menyebar dan diketahui oleh khalayak bahwa saya adalah bakal calon wakil gubernur periode selanjutnya dengan Haji Sugianto Sabran, berarti pernyataan ini adalah pernyataan bahwa saya tidak akan maju atau tidak mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Jadi saya mundur dari itu semua, dan kemana suara PKB kita serahkan dengan kebijakan DPP. Ya. Pak Wagub, Ya. apakah Pak Gubernur tahu sudah dengan pengunduran diri Pak Wagub ini? Setelah ini kita akan lapor kepada beliau. Saya sebagai teman beliau, sahabat beliau, dan kita menghormati beliau. Tentunya segala sesuatu yang telah kita lakukan akan langsung kita laporkan kepada beliau, dan saya yakin beliau akan menerima dengan lapang hati. Karena ini yang saya lakukan ini juga sebagian kecilnya adalah untuk kemudahan beliau dalam memilih wakil yang disyaratkan oleh partai-partai lain. Partai ini syaratnya harus kadernya. Partai yang satunya lagi syaratnya juga harus kadernya menjadi wakil. Kemunduran saya mungkin akan memudahkan beliau. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Itu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Sekali lagi saya harapkan ini adalah keputusan saya, dan insya Allah segala sesuatu dalam dunia politik itu semuanya mungkin. Kita lihat presiden kita. Dulu orang bilang cuma tukang kayu, tukang mebel, ternyata jadi presiden. Ya, tadi semuanya mungkin terjadi. Saya mantan buruh bansal, saya mantan supir, saya mantan tukang ojek. Ternyata Allah telah memberikan jabatan tertinggi sekarang ini sebagai wakil gubernur, suatu jabatan yang sebelumnya tidak pernah saya banggakan, dan dengan ini semua saya senantiasa mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depan nanti pun kita semua tentunya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu bagaimana nasib kita ke depannya. Tapi kita berharap semoga ke depannya nanti lebih bagus daripada sekarang. Amin. Ya,
Itu saya rasa. Silakan pertanyaan lagi. Itu terkait kehadiran kader Demokrat dan Gerindra untuk hari ini Pak Gub, pertanda apakah itu? Oh, ini tanda silaturahmi saja. Kebetulan hari ini hari Lebaran, ya kan? Tadi pertanyaan kader Demokrat, Basirun kader Demokrat, cuman kan bukan ketua, bukan sekjen, ya kan? Andi Karyadi kader Gerindra, juga bukan ketua, bukan sekjen. Kita berteman dengan siapa saja, ya kan? Di sini juga ada orang tua, Asidi dulu orang PDI dulu kan, siapa lagi nih? Ada nih Partai Buruh dulu kan, situ saya dulu apa ya? Ada semuanya di sini, ada orang PAN. Apakah dengan kehadiran cuma karena disiapkan tempat duduk dan tidak ada yang duduk, mereka duduk di sini. Ya. Tanda-tanda itu silahkan Anda terjemahkan sendiri. Jadi ini cuma tinggal mereka bersilaturahmi, kebetulan jamnya pas. Mereka bersilaturahmi dan jam 2 ini sudah kita targetkan dari tadi pagi bahwa kita jam 2 ada siaran langsung. Jadi daripada masa mereka datang kita usir, kan jangan, ayo mau nggak duduk di sini? Ya mau, alhamdulillah mereka mau mendampingi saya dalam menyatakan pernyataan ini. Ya, ada lagi? Pernyataan ini kan mungkin dipersepsikan orang dalam artian menaikkan harga tawar. Oh, itu. Terus yang kedua, apakah dengan kehadiran dua partai di belakang ini, apakah akan koalisi sebagai calon gubernur? Tadi kan untuk yang 2 orang sudah kita jawab ya, silaturahmi. Dan satu hal lagi, tadi pertanyaannya bagus, apakah menaikkan harga tawar? Ya, terus terang keputusan ini saya ambil karena hanya ingin menjaga wibawa pemerintahan dan wibawa kita masing-masing. Itu satu. Masalah untuk menaikkan harga, ya kan? Menaikkan pasaran apa tadi namanya? Pasaran. Saya pikir tawar menawar dalam dunia politik itu wajar-wajar saja. Andai kata saya bilang tidak, mungkin bisa. Andai saya bilang iya, mungkin tidak. Jadi hanya saya dan Allah yang tahu niatnya, dan niat saya tetap adalah melakukan sesuatu yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua dan tidak menyakiti siapapun juga. Ya, ada lagi pertanyaan? Mungkin ini Pak, mohon izin Pak. Iya silakan, nggak perlu izin, kalau tanya nggak perlu izin. Sesuai dengan tema kegiatan hari ini adalah refleksi kritis. Habib Ismail bin Yahya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang ya sampai saat ini saya belum mendengar Pak masalah refleksi kritisnya. Tadi sudah terlambat datang mungkin. Tadi yang kita tahu adalah bahwa 4 tahun bersama dengan Pak Gubernur, kira-kira Pak Bapak juga tadi menyampaikan bahwa akan mengundurkan diri untuk berkoalisi di tahun yang akan datang, tapi tetap membangun bersama Gubernur Kalimantan Tengah sampai periode terakhir. Mungkin kira-kira gini Pak, yang ingin kita tahu adalah sejauh ini gitu Pak, tingkat koordinasi, komunikasi selama 4 tahun berjalan. Karena mohon maaf, banyak masyarakat yang di luar sana itu melihat antara gubernur jalan sendiri, wakil gubernur jalan sendiri. Mungkin itu perlu diluruskan. Bahwa ada ya ketidaktahuan masyarakat gitu kan. Bagaimana pola kerja sohib yang pertama ini. Karena gubernur kemana jalan sendiri, wakil gubernur kemana jalan sendiri, itu mungkin perlu diluruskan Pak. Pas momen ini refleksi kritis. Oke, terima kasih pertanyaannya, dan pertanyaan ini sangat kritis ya. Dan kita sadari tentunya tidak mungkin kami berdua jalan kemana-mana bareng. Tatkala beliau jalan, tentunya saya stay, ya kan? Tatkala saya jalan, tentunya beliau ada atau sekda ada, dan tentunya gubernur dan wakil gubernur punya tugas yang berbeda. Kami tidak ada bawahan dan atasan, kami sifatnya koordinatif, kayak gitu. Jadi setiap yang kita lakukan selama itu adalah untuk kepentingan orang banyak, maka kami jalan, dan tidak juga ada teguran-teguran yang menyatakan perjalanan kami selama ini salah. Tapi ada tanda kutip, memang saya akui selama ini koordinasi agak macet,
khususnya penugasan dan pelimpahan wewenang. Jadi dari itu semua, sekali lagi dalam refleksi ini saya tidak akan pernah sampai kapanpun mengungkapkan kekecewaan saya, tidak. Saya cuma ingin optimis ke depannya, bahwa saya refleksi, hingga dengan refleksi ini saya menyatakan mundur ini, saya ingin fokus. Saya ingin mengemban tugas saya dengan baik, benar, tidak melawan kepada pimpinan, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, serta akan senantiasa berjalan di teritorial yang telah diputuskan atau telah dituliskan. Itu. Sekali lagi jangan sampai kita mengungkapkan segala sesuatu yang itu efeknya kepada pribadi, ke khalayak ramai, ya kan? Yang penting satu hal, kita optimis bahwa kedepannya akan lebih baik. Amin. Orang yang cerdas tentu akan bisa mengambil kesimpulan. Amin. Sudah cukup?